Pemirsa, untuk membahas debat Capres Hillary Trump, kita langsung ke narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Prof. Firmansyah dan juga Pak Tirta Mursyitama dari BINUS. Saya ke Pak Tirta dulu. Pak, ini kalau kita melihat debat yang pertama kemarin, ini kan banyak bicara soal kebijakan-kebijakan luar negeri. Nah, ini Pak Tirta melihatnya seperti apa antara Hillary dengan Trump ini? Ya, saya melihat memang ada perbedaan yang mendasar antara Donald Trump dan Hillary Clinton. Ya, saya melihat bahwa kalau dari sudut pandang konsistensi, Hillary Clinton adalah orang yang ada dalam pemerintahan cukup lama, sehingga konsistensi kebijakan luar negeri bisa lebih banyak ditebak, dan mungkin ada kelanjutan dari Obama apabila dia terpilih. Sedangkan di sisi yang lain, Donald Trump karena orang yang baru, dia harus menampilkan sosok yang berbeda dengan tokoh yang sudah lama di pemerintahan. Beberapa kontroversi yang disampaikan adalah berkaitan dengan misalnya tata hubungan yang selama ini sebenarnya sudah cukup mapan di Asia, seperti dia membiarkan apabila negara-negara di Asia ingin memiliki senjata nuklir begitu. Nah, saya kira ini menimbulkan kontroversi yang itu kebijakan baru. yang sebetulnya bagi orang Asia saat ini bukan pilihan sebetulnya. Iya, bukan pilihan. Karena apalagi dilihat di Asia Tenggara, kita adalah zona yang bebas nuklir ya. Bisa dibayangkan di situ satu sisi Amerika sebenarnya menghadapi meningkatnya kekuatan China, ya, walaupun mereka mengatakan itu sebagai satu yang naik yang sangat damai begitu ya. Tetapi di sisi yang lain, Amerika membutuhkan satu partner yang loyal di Asia. Dalam hal ini adalah Jepang dan Korea. Dan ini semestinya harus dipertahankan di tengah kekuatan Amerika Serikat yang secara relatif sebenarnya agak berkurang. Boleh nggak kalau saya katakan kita ini sebagai terutama Indonesia dan Asia Tenggara gitu, ASEAN segala macam, merasa lebih cemas sebetulnya kalau Donald Trump yang akan terpilih dan mengambil kebijakan itu? Ya, kebijakan luar negeri, hal yang seperti juga aspek predictability ya. Bagaimana kira-kira negara-negara lain bisa memprediksikan apa langkah negara lain dalam diplomasi seperti itu akan menguntungkan negara-negara lawan atau kawan. Tetapi memang apabila sangat sulit diprediksikan langkah Amerika Serikat seperti apa, tidak akan terjadi semacam goncangan yang selama ini mungkin tata kelolanya sudah rapi, sudah bagus ya. Prof. Tirta, ini kalau kita banyak juga kawan-kawan sebetulnya yang mengatakan memang saat ini yang dilakukan oleh Donald Trump itu adalah mencoba untuk bersikap berbeda gitu, kontroversial. Tapi kalau di dalamnya kemungkinan besar kebijakan-kebijakannya juga tidak akan seperti yang dia katakan seperti itu. Gimana, Prof? Jadi satu logika dalam pemilihan presiden, saya kira dimanapun terjadi, bahwa ketika seseorang menjadi kandidat, biasanya mereka akan sangat asertif ya, berusaha memenangkan sebanyak mungkin dukungan dari konstituen, terutama mungkin masa yang mengambang. Tetapi ketika dia terpilih, dia berhadapan dengan satu birokrasi baru, kelompok-kelompok kepentingan yang baru, sehingga ketika dia terpilih tidak semudah melaksanakan janji-janji kampanye. Jadi saya kira walaupun ini masih terlalu dini, saya kira ke depan siapapun yang terpilih dia pasti akan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan Amerika yang selama ini dilaksanakan. Iya. Prof. Firmansyah, ini kalau kita melihat kemarin juga banyak bahasan soal NAFTA dan juga TPP kalau saya tidak salah yang itu kayaknya disinggung cukup agresif oleh Donald Trump kepada Hillary. Nah, ini gimana, Prof? Ya, memang persoalan TPP juga menjadi salah satu fokus kalau kita lihat selama konvensi Demokrat dan juga konvensi Republikan, bagaimana standing position masing-masing kandidat terhadap isu besar ini. Suara di Amerika cukup resisten terhadap TPP karena di tengah-tengah pelambatan ekonomi yang terjadi, kemudian penciptaan lapangan kerja yang juga masih terbatas, kemudian pemulihan ekonomi yang juga masih jalan tertatih-tatih. Banyak yang menuding bahwa ini semua adalah persoalan kerjasama multilateral. Dan memang administrasi Obama sangat ambisius untuk menggolkan ratifikasi TPP menjelang berakhirnya masa Presiden Obama. Kira-kira bulan Desember Januari itu akan dimasukkan ke parlemen. Tetapi yang disorot oleh selama debat event di dalam konvensi Partai Demokrat adalah kita lihat shifting sikap dari Hillary Clinton yang tadinya sewaktu menjadi Menteri Luar Negeri mendukung TPP, tetapi ketika menjadi
peserta konvensi presiden dari Partai Demokrat berusaha untuk menarik jarak dari TPP. Bahkan di sejumlah kampanye Hillary Clinton jelas-jelas melihat bahwa TPP bukanlah sebuah platform yang tepat untuk Amerika. Dan ini yang dijadikan senjata oleh Donald Trump untuk memojokkan Hillary Clinton. Selain itu juga posisi Bill Clinton ketika meratifikasi NAFTA itu juga menjadi salah satu sorotan. Tapi kalau kita lihat debat di putaran pertama, sayang sekali memang apa yang diharapkan publik, tidak hanya Amerika tapi juga dunia, terkait dengan perdebatan yang sifatnya konten itu tidak terjadi. Bahkan yang terjadi adalah perdebatan yang sifatnya lebih ke karakter. Dan terlihat bagaimana Donald Trump begitu agresif menyerang dan memojokkan Hillary Clinton, justru ini menjadi bumerang. Banyak analis yang melihat bahwa posisi ini menjadi titik lemah dari Donald Trump. Hasil polling juga Hillary masih unggul walaupun tipis sebetulnya dari Donald Trump setelah debat yang pertama. Nah, ini kalau kita melihat kalau tadi dikatakan bahwa yang diharapkan adalah soal konten, ini untuk debat yang kedua aja seperti laporan Mas Helmi Yohanes tadi dari VOA, ini urusan pribadi juga nampaknya sempat menjadi panas ini, Prof. Iya, sebenarnya masing-masing kandidat punya titik lemah ya. Donald Trump tentu skandal pernyataan 11 tahun yang lalu dikategorikan sebagai sexual harassment bagi kaum perempuan ini mendapatkan reaksi yang cukup keras, tidak hanya dari media, tidak hanya dari oponensnya, tapi juga dari tim dan Partai Republikan. Bahkan suara-suara untuk menuntut Donald Trump mundur dari pencalonan presiden juga semakin menguat. Tetapi Hillary Clinton juga bukan bukan tanpa persoalan. Kita mengetahui skandal email yang membolehkan dan memberikan privilege bagi mereka yang memberikan donor kepada Clinton Foundation, dan yang terakhir adalah pidato berbayar Hillary Clinton di Goldman Sachs. $675.000 itu diberikan kepada Hillary Clinton sebagai imbalan atas pidatonya Hillary Clinton. Jadi bagaimana keduanya bisa mengkapitalisasi secara konten, tetapi memang ada upaya untuk mendorong penekanan ke karakter. Nah, ini kalau Donald Trump itu sudah mengakui bahwa dia memang pernah melakukan itu, tapi terus minta maaf. Tapi terus kemudian juga dia menyerang Hillary dengan pernyataan berikutnya seolah-olah tapi saya sudah minta maaf, tapi Hillary juga punya masalah. Nah, ini hasil polling dari Washington Post dan juga ABC menarik juga, Prof. Tirta. Ini dua kandidat ini disebut sebagai calon presiden yang justru kurang baik sebetulnya. Nah, ini gimana, Prof, melihatnya? Saya kira di antara ini memang unik ya, kalau kita lihat juga beberapa laporan mengatakan bahwa debat capres yang pertama itu memang salah satu yang debat paling banyak disaksikan oleh publik, 84 juta ya. Saya kira itu besar sekali, menunjukkan betapa publik sangat perhatian dengan calon presidennya. Namun demikian kita melihat ini kaderisasi politik di dua partai ini yang ada di Amerika Serikat. Mereka menentukan akhirnya itulah yang terbaik mungkin ya di antara beberapa kandidat yang ada. Dan saya kira bagi Republikan ini satu dilema yang luar biasa, sangat sulit, karena sebagai partai yang biasanya memegang teguh nilai-nilai yang lebih religius begitu ya, dia harus mengusung Donald Trump. Apalagi ketika skandal komentar itu muncul ya, saya kira itu sudah di-manage demikian rupa, tapi akhirnya muncul juga. Dan kita bisa melihat betapa begitu banyak senator, beberapa bahkan tokoh-tokoh petinggi partai juga menarik dukungan. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa di dalam Partai Republik pun tidak satu, sehingga ini tidak solid, menunjukkan bahwa ini semestinya mungkin tidak mengusung orang ini. Tetapi mungkin di sisi yang lain, secara dukungan publik itulah yang terbaik di antara yang lain begitu ya. Nah, saya kira kalau dari sisi Demokrat, saya kira Sanders sebenarnya dengan ini sangat dekat sebenarnya. Banyak juga yang dulu mendukung Sanders ya. Tetapi sepertinya Clinton dengan pengalaman sebagai bekas First Lady dan juga Secretary of State, saya kira itu yang kemudian
menyampaikan orang partai-partai Demokrat popularitasnya juga jauh lebih tinggi mungkin. Jauh lebih tinggi ya, memang seperti Baik, itu. kita akan sambung dialog kita di segmen berikutnya setelah kita nanti akan saksikan bersama debat capres Hillary dan Trump secara langsung. Pemirsa jangan kemana-mana, special report debat Hillary dan Trump masih akan kita sambung usai jeda.